Baik, terima kasih Nidia untuk waktunya. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk tetap bersama dengan kami hingga sore hari ini dan sebentar kita juga akan melakukan penutupan di mana akan ada penyampaian pesan akhir dari UNH sebagai penutup kegiatan ini dan berbahagia kita nanti akan mendengarkan penyampaian pesan-pesan ini dari Ibu Country Director UNH. Nah, sebelum itu akan ada penyampaian akhir dari Ibu Direktur atau Kepala Pusat kami, Ibu Evi Sukmaningrum, terkait dengan kegiatan 2 hari ini. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa catatan yang kita peroleh dari sesi-sesi yang sudah kita laksanakan selama 2 hari. Ada 9 topik yang terbagi ke dalam sejumlah sesi yang dibawakan oleh sekitar 40-an narasumber dan juga didukung oleh moderator dari berbagai lembaga. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber yang sudah bersedia menyediakan waktu dan juga mempersiapkan berbagai data untuk menyajikan presentasi ini sehingga kita memperoleh pencerahan dari berbagai macam aspek yang ingin kita eksplorasi di dalam pertemuan nasional kali ini. Mungkin pertemuan nasional kali ini sebenarnya sebagai sebuah awal dari pertemuan-pertemuan yang kita harapkan bisa semakin berkembang dengan keterlibatan yang lebih besar lagi dari teman-teman, baik peneliti, para pembuat kebijakan, demikian juga para pelaksana ataupun juga aktivis-aktivis di HIV/AIDS. Dan tidak kalah pentingnya adalah bagaimana keterlibatan dari para anggota komunitas yang terdampak dengan masalah HIV/AIDS ini juga memiliki kontribusi yang bermakna seperti halnya kelompok-kelompok yang lain. Dan kita mencoba dari berbagai materi-materi yang kita sajikan ini bisa meramu dari berbagai macam perspektif ini dan tentu saja juga didasarkan pada antusiasme dari teman-teman sekalian yang mengirimkan abstrak untuk pertemuan nasional kali ini. Meski waktunya relatif singkat, tetapi kita juga memperoleh respon yang sangat baik dari teman-teman di dalam mengirimkan abstrak ini. Meski juga kita harus memilih abstrak-abstrak yang bisa kita tampilkan di dalam pertemuan nasional ini, tidak berarti bahwa yang tidak terpilih untuk disajikan di dalam pertemuan nasional itu tidak kurang bermaknanya di dalam berkontribusi terhadap pengetahuan-pengetahuan ini. Apa yang akan kami sampaikan ini adalah masih merupakan catatan-catatan yang kita kumpulkan dari sesi-sesi yang kita ikuti dan juga rekomendasi-rekomendasi yang muncul dari sejumlah sesi-sesi yang ada. Tentu kita akan menyusun ulang
berbagai macam catatan-catatan penting dari teman-teman di dalam isu-isu yang terkait dan juga rekomendasi-rekomendasi itu di dalam satu dokumen yang lebih sistematik dan juga memiliki keterkaitan yang lebih kuat dengan isu utama yang ingin kita angkat. Semua ini akan kita sirkulasikan kepada Bapak Ibu sekalian hasil pengolahan dari catatan-catatan akhir dan rekomendasi yang kami sajikan pada sore hari ini. Untuk itu kita akan melihat ada beberapa catatan penting yang perlu kita lihat, misalnya di dalam topik adaptasi penjangkauan di masa COVID-19, kita memperoleh pengalaman atau memperoleh pemahaman baru tentang bagaimana proses digitalisasi media KIE ini untuk menyikapi situasi pandemi. Dan ini merupakan respon yang paling cepat yang bisa kita lihat begitu kita menghadapi pandemi, maka ada breakthrough dari teman-teman untuk segera mendigitalisasi media KIE itu sehingga tetap bisa diakses oleh teman-teman di lapangan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita memanfaatkan platform sosial media dan outreach virtual sebagai sarana komunitas yang rentan untuk tetap terkoneksi dengan layanan outreach dan kebutuhan akses layanan lain di puskesmas. Nah, tadi baru saja kita juga mendengarkan bagaimana kreatifnya teman-teman di LSM dan komunitas untuk memanfaatkan platform media sosial yang kemudian tetap bisa menghubungkan dan diyakini itu efektif di dalam menjangkau secara personal dan membawa mereka ke layanan. Demikian juga ada adaptasi yang dilakukan di dalam proses rujukan di mana mereka melakukan assessment terlebih dulu lewat virtual dan ketika prioritas rujukan atau dengan kata lain harus bertemu muka, maka merekalah yang memiliki resiko yang paling tinggi itu yang kemudian dirujuk ke layanan. Demikian juga ada beberapa kelompok-kelompok yang tidak memiliki akses terhadap teknologi informasi dan adaptasi yang dilakukan oleh teman-teman outreach selama ini adalah memanfaatkan tokoh kunci yang selama ini sudah dijangkau untuk membantu mereka tetap bisa berkontak dengan teman-teman yang tidak memiliki akses terhadap teknologi informasi ini. Dan saya kira ini yang juga bisa kita lihat adaptasi ini mencoba untuk mempertahankan upaya-upaya yang pernah dilakukan sebelum masa pandemi. Kemudian juga kita melihat bahwa ada banyak penyesuaian layanan HIV pada masa pandemi. Tetapi ada situasi yang bisa kita lihat bersama bahwa terjadi penurunan signifikan jumlah jangkauan dan tes HIV pada populasi kunci, baik secara kuantitas maupun dari sisi kualitas. Saya kira ini refleksi yang sangat menarik sekali dari kita semua dan bahwa teman-teman juga menyaksikan berbagai macam pengalian layanan HIV, baik HRV ataupun PTRM, itu menjadi layanan rujukan COVID-19. Otomatis ini kemudian menjadi kehilangan tempat rujukan bagi teman-teman yang biasanya untuk memperoleh layanan. Penyesuaian yang lain yang ini saya kira menjadi satu kemajuan yang luar biasa, ini adalah dikembangkannya platform yang digunakan untuk mendukung orang dengan HIV untuk memperoleh layanan obat yang mereka perlukan, yaitu dengan cek support atau cek antar yang selama ini sudah berjalan dengan baik di Kota Jakarta. Kemudian juga ada inovasi lain terkait dengan layanan HIV pada masa pandemi ini adalah memanfaatkan telehealth untuk tetap mengakses layanan kesehatan selama COVID-19, mengurangi kunjungan ODIF ke klinik hingga waktu kunjungan berkurang, pasien menjadi lebih aware terhadap regimen pengobatannya.
Yang lain itu adalah pengenalan multi dispensing atau MMD yang diharapkan dapat meningkatkan adherensi dari pasien terhadap pengobatan. Nah, ini adalah penyesuaian di tingkat layanan, dan kita juga melihat bahwa kepatuhan antiretroviral selama pandemi itu menjadi sebuah tantangan yang besar, karena seringkali berbenturan dengan realita terkait ketersediaan obat ARV yang seringkali mengalami kosongan di beberapa layanan di daerah, serta restriksi fasilitas layanan kesehatan membuat ODIF juga tidak bisa mengambil ARV selama pandemi COVID. Nah, ini realitas yang mungkin di Jakarta ada cek antar, tetapi di daerah-daerah lain barangkali ini juga belum ada. Ini juga menjadi tantangan yang tidak kalah besarnya untuk memastikan kepatuhan teman-teman ini. Tetapi secara umum kita melihat bahwa kepatuhan pengobatan antiretroviral ini sangat terbantu dengan kehadiran teman-teman pendamping sebaya yang memastikan akses bagi teman-teman ODIF itu tetap bisa terjaga. Meski kita mengakui ada beberapa daerah yang masih punya permasalahan dengan situasi ini. Berikutnya adalah ya, isu pokok yang menjadi komorbiditas dari HIV dan pengobatan ARV kemarin disajikan adalah isu kesehatan jiwa. Dan kita melihat bahwa dari sejumlah penelitian sudah tervalidasi bahwa ODIF mengalami masalah keswa mulai dari range yang mild hingga keparahan yang berat. Kesehatan jiwa ikut menjadi penyerta yang juga berkorelasi dengan penyakit komorbid yang sudah dialami dan isu pengobatan serta perawatan pada ODIF. Jadi masalah kejiwaan itu ada di berbagai macam level dari perjalanan teman-teman yang di lapangan. Informasi atau edukasi terkait dengan masalah keswa belum banyak dibicarakan, disosialisasikan, dan diakses. Ya, sayangnya di situ. Program HIV dalam kenyataannya yang dikembangkan selama ini belum menyentuh masalah keswa, sehingga masalah keswa sering terabaikan oleh program HIV di Indonesia. Nah, ini yang kemudian jadi catatan kemarin bahwa konseling HIV belum melibatkan masalah seksualitas, masalah kepatuhan di dalam berobat, karena di dalam masa-masa itu mereka punya persoalan-persoalan yang terkait dengan interaksi sosialnya yang bisa mempengaruhi apakah dia akan mau mengikuti terapi atau mau mempertahankan pengobatannya secara berkelanjutan. Dari diskusi kesehatan jiwa kita juga bisa mengetahui bahwa ada banyak faktor yang menghambat akses layanan kesehatan jiwa, yaitu layanan keswa itu masih belum dikenal atau populer, lokasi masih jauh, masalah biaya, dan juga khawatir akan stigma. Saya kira ini juga stigma ini juga menjadi alasan untuk menyembunyikan atau tidak mengakses layanan karena takut, apakah karena dia terbuka seksualitasnya atau juga terbuka karena status HIV-nya. Ini perlu jadi pertimbangan bersama. Kemudian hari ini kita mendengar diskusi yang menarik sekali terkait dengan COVID-19 dan anak-anak yang hidup dengan HIV, dan kita melihat bahwa anak-anak yang terinfeksi dengan HIV masih belum sepenuhnya dipahami, gitu ya. Tidak ada data yang jelas berapa banyak yang sudah melakukan treatment. Meski diperkirakan ada 3.000 anak, ya, ini pun kita juga masih
mempertanyakan apakah sebesar itu. Bagaimana dengan situasi-situasi di mana di daerah belum ada layanan tersebut. Pedoman profilaksis untuk bayi dan anak sudah tersedia, namun data tentang jumlah anak yang lahir dari ibu yang HIV positif yang menerima profilaksis ARV belum tersedia. Ini juga masih terkait dengan menentukan besaran anak dengan HIV. Karena ini menjadi penting mengingat jumlah anak dengan HIV kita harapkan akan semakin berkurang, gitu ya, akan semakin berkurang seiring dengan keberhasilan program PPI. Tetapi pada satu sisi yang lain, semakin sedikitnya anak yang terinfeksi ini itu juga yang besar untuk penyediaan obat untuk anak, ya, anaknya masih menjadi pengadaan. Berikutnya adalah tantangan dalam akses untuk treatment karena kebijakan kesehatan, kondisi fisik, kerentanan, marginalisasi menjadi sulit bagi bayi dan anak untuk mendapatkan layanan yang cepat dan tepat. Ini barangkali ini juga terkait dengan anak-anak yang berisiko atau mungkin remaja yang dengan HIV yang kemudian perlu bisa secara mandiri atau masih harus didampingi oleh orang tua ketika mengakses layanan. Hal lain yang tadi pagi juga kita dengarkan adalah tantangan dalam penelitian HIV selama masa COVID-19. Yang jelas kita menyaksikan bahwa penelitian HIV/AIDS telah menjadi tempat pengujian konsep dan teknologi dalam menemukan ilmu pengetahuan baru di masa pandemi ini dan juga di masa yang akan datang. Banyak upaya-upaya yang kita lihat untuk memahami bagaimana menyikapi epidemi pandemi COVID-19 ini. Tapi keberadaan dari pandemi ini telah memberikan pengaruh terhadap penelitian HIV selama ini. Yang pertama adalah kebijakan pembatasan yang ada, baik itu di berbagai macam lokasi di mana kita biasa melakukan penelitian, itu tidak memungkinkan seperti sebelumnya karena ada pembatasan-pembatasan mobilitas. Secara administratif ada restrukturisasi unit-unit pembiayaan dalam penelitian dari situasi normal ke situasi virtual, dan ini ada yang positif, ada yang negatif, gitu ya. Ada yang bagaimana nanti mempertanggungjawabkan, bagaimana itu menyikapi berbagai macam kebutuhan yang dipotong karena adanya pandemi ini. Kemudian ada hal lain yang jelas dirasakan, itu adalah adanya adaptasi di dalam metode pengumpulan data ya, dengan memanfaatkan teknologi secara virtual. Dan juga perubahan-perubahan di dalam pengembangan protokol yang selama ini didasarkan pada tatap muka, kemudian kita perlu menyesuaikan dengan online. Dan barangkali ini juga menjadi problematika sendiri di dalam melakukan penjaminan mutu di dalam proses penelitian. Kemudian juga keterbatasan data yang dikumpulkan karena keterbatasan waktu di dalam kita melakukan wawancara atau pengumpulan data, sehingga kelengkapan data seringkali menjadi isu-isu penting dan menjadi perhatian kita bersama bagaimana kita bisa melakukan pengumpulan data yang lebih efektif. Hal yang lain yang kita perlu pertimbangkan dan juga disajikan di dalam pertemuan tadi adalah bagaimana kita melakukan pemeliharaan sistem informasi termasuk keamanan data dan kebutuhan penyimpanan jangka panjang, karena semuanya ada di server, dan bagaimana kita memastikan sistem keamanan data yang ada di server yang kita pakai. Itu adalah tantangan-tantangan di dalam kegiatan penelitian ke depan. Nah, sementara itu beberapa hal yang kemudian menjadi arahan
penelitian HIV ke depan berdasarkan diskusi tadi pagi adalah bahwa penelitian ilmu sosial dan keperilakuan dalam domain biomedicine itu perlu lebih dikembangkan lebih jauh di Indonesia. Saya kira ini mengintegrasikan penelitian yang multidisipliner, khususnya mengintegrasikan ilmu sosial dan keperilakuan di dalam penelitian medis menjadi satu kebutuhan. Kemudian ada satu topik atau area penelitian yang bisa menjadi peluang bagaimana kita bisa memperkuat program HIV kita adalah bagaimana kita mulai untuk melihat isu-isu pada lansia, ya, di mana secara objektif semakin banyak orang dengan HIV di Indonesia itu memasuki usia lansia. Sementara kemarin kita juga bisa mendengar bahwa penelitian yang terkait lansia dan HIV di Indonesia itu mungkin belum ada. Ya, ini kemarin disajikan di dalam diskusi ketika komorbiditas HIV ya masih sangat sedikit atau bahkan tidak ada yang berfokus pada lansia. Saya kira ini jadi satu arah yang bisa kita jalani bersama untuk menuju ke sana. Kemudian fokus penelitian ke depan, kita harapkan lebih banyak pada riset implementatif yang berfokus pada masalah testing, treatment, dan service delivery. Saya kira ini yang menjadi utama. Riset implementatif adalah bagaimana kita menerjemahkan hasil-hasil penelitian yang dianggap efektif pada bidang-bidang tertentu untuk bisa kita implementasikan dalam dunia yang nyata. Saya kira ini yang karena ada asumsi ketika penelitian implementasi, ketika penelitian itu didesain dengan di dalam penerapan keseharian kita. Kemudian di dalam diskusi juga disebutkan bahwa pandemi itu telah memberikan peluang untuk meneliti tentang bagaimana inovasi dikembangkan seperti service delivery, ketidaksetaraan yang meningkatkan risiko infeksi dan penyakit, serta berbagai macam hambatan akses ke pelayanan dan pengurangan dampak negatif atas keberadaan pandemi ini. Nah, dari sejumlah sesi-sesi yang disajikan selama 2 hari ini, setiap sesi juga sebenarnya memberikan rekomendasi-rekomendasi yang mungkin perlu kita perhatikan bersama, tidak hanya kita sebagai peneliti atau aktivis atau juga pembuat kebijakan. Ya, kita ingin pada tingkat program atau layanan direkomendasikan bahwa perlu ada pengembangan protokol standar penjangkauan bagi populasi kunci selama pandemi atau situasi krisis setelahnya. Sehingga jangan sampai akses komunitas itu terbatasi. Kemudian mengembangkan platform online yang bisa menghubungkan 3 pihak. Oke, saya lanjutkan. Jadi tadi adalah rekomendasi untuk programnya. Sementara untuk rekomendasi bagi bidang penelitian, itu adalah melakukan kajian terkait masalah kepatuhan ARV secara komprehensif, mulai dari tata kelola, tata laksana, faktor individu, keluarga, lingkungan sosial, dan juga faktor-faktor lain yang berkontribusi. Kemudian juga menyangkut lansia dan HIV tadi, diharapkan ada upaya untuk menyusun rencana penelitian secara bersama untuk mendapatkan pemahaman tentang kebutuhan lansia dan HIV dengan prioritas pada aspek penuaan dari perspektif siklus hidup untuk mendapatkan strategi yang tepat bagi lansia. Kemudian yang ketiga adalah melakukan kajian terkait kebijakan multi-month dispensing secara lengkap
dalam skala nasional untuk melihat efektivitas program MMJ di masa depan sebagai salah satu solusi dalam meningkatkan kepatuhan pengobatan ARV kepada orang dengan HIV. Itu terkait dengan rekomendasi penelitian, selain dengan apa yang tadi sudah disajikan di dalam arah penelitian HIV ke masa depan. Kemudian yang terakhir itu adalah rekomendasi bagi jaringan. Rekomendasinya adalah bahwa jaringan penelitian HIV bisa menjadi repositori untuk saling bertukar data, penyediaan informasi data terkait riset-riset HIV. Saya kira ini menjadi penting dan kita bisa melakukan pertemuan-pertemuan yang seperti ini sebagai follow up atas repositori yang kita kumpulkan setiap saat, gitu ya. Jadi ada database-nya dan juga ada pertemuan-pertemuan berkalanya. Berikutnya adalah mempererat dan memperkuat kolaborasi dengan jejaring dan pemangku kepentingan serta mengutamakan integrasi penelitian dengan program dan pembiayaan. Saya kira ini juga jadi rekomendasi yang selalu selalu akan relevan, karena bagaimanapun juga penelitian itu ada relevansinya dengan apa yang di dalam kebijakan ataupun di dalam program, tetapi juga akan sangat tergantung ada atau tidaknya pendanaan yang mendukung riset-riset yang akan dikembangkan itu. Saya kira itu catatan yang kita peroleh selama proses pertemuan nasional ini, dan sekali lagi dokumen ini masih dokumen yang masih relatif kompilasi, belum kita susun ulang, dan kita ingin menyusun ulang dokumen-dokumen catatan-catatan tadi menjadi sebuah dokumen yang lebih sistematik dan akan kita sirkulasikan kepada Bapak Ibu sekalian sebagai reminder ataupun sebagai proceeding atas pertemuan nasional yang kita laksanakan selama 2 hari ini. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman narasumber, kepada moderator, dan juga teman-teman yang hadir setia hingga sore hari ini di dalam mengikuti Pernas penelitian HIV 2021 ini. Sekali lagi, jika ada hal yang kurang, kami panitia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Gambit atas penyampaian catatan akhir ataupun rekomendasi hasil dari acara Pernas JP HIV tahun 2021 ini. Ya, berikutnya kita akan mendengarkan beberapa kata penutup atau closing remarks yang akan disampaikan oleh Ibu Kritayawan Bunto selaku Country Director of UNAIDS Indonesia. Waktu dan layar saya persilahkan kepada Ibu Tina. Selamat sore semua. Jadi kayaknya banyak sekali ya saya dapat update dari diskusi 2 hari ini. Jadi kayaknya saya tidak akan ulang ya semua yang sudah didiskusi, tapi mungkin saya akan sampaikan beberapa hal yang menurut saya kita perlu ingat. Yang pertama, kita sudah mulai sadar bahwa kita perlu network seperti National Research Network ini sudah lama, karena sebenarnya Indonesia dan teman-teman di Indonesia ini sudah lakukan banyak research sekali. Kalau kita lihat dari literature review buat preparing for this event, kita lihat ada lebih dari 200 hasil research-nya. Jadi ini akan kemana, siapa akan pakai, dan bagaimana kita bisa ensure bahwa semua hasil ini kita bisa
pakai supaya programnya akan bisa lebih bagus. Ada beberapa hal yang tadi Pak Gambit sudah jelaskan, review dan highlight. Kita sebenarnya sudah 4 decade ya di dalam dunia respons ke HIV, dan ada beberapa knowledge yang semua sudah dapat. Tetapi misalnya buat Indonesia, isu soal aging ya, aging with HIV, atau loss to follow up, atau PMTCT, dan bagaimana respons buat anak muda, dan juga soal mental health. Isu-isu ini kayaknya lagi jadi fokus di program nasional, dan kita harus memang benar-benar bisa cari solusi. Dan sebenarnya kemarin kita juga lakukan semacam review, informal review ya, dan ada lesson learned dan information sharing yang cukup menarik. Jadi kita sebenarnya harus bukan bikin terlalu banyak research lagi, tetapi bagaimana kita bisa move dari research ke implementation of the solutions that we have found, or the information and the knowledge that we have found. Jadi di dalam Global AIDS Strategy baru ini ada juga beberapa target dan indicators, tetapi buat UNAIDS sendiri, Joint Program on AIDS sendiri, kita juga akan fokus lebih banyak ke bagaimana kita bisa bantu ya negara-negara dan semua program implementer supaya bisa pakai knowledge lebih efektif. Terus saya juga mau sebut beberapa hal sepertinya kalau kita lihat dari peserta yang ada di sini, kayaknya saya lihat kita ada 55 orang, dan saya lihat nama-nama orang yang saya kenal banyak. Tetapi kayaknya ini kayak grup researcher ya, grup researcher. Nah, bagaimana saya mau kasih challenge ke kita sendiri, bagaimana kita bisa bikin isu-isu research ya, jadi lebih seksi mungkin ya, kalau bisa sebut seperti itu, karena menurut saya kalau orang dengar oh ya akan diskusi research, mungkin ada reaction, wah ini akan boring, atau ini just for the nerds, you know, for the researchers, pasti boring gitu. Tetapi sebenarnya tanpa research, tanpa hasil research ini, kita tidak bisa change policy atau fundraise atau change the program, dan also akhirnya we're staying in the same place. We're not changing anything without that new knowledge that we're getting through the research. So back again to the point of there is a lot of research going on, and there is a need to change the way we work, the way we respond to HIV in Indonesia. Terutama yang hal-hal tadi yang saya sebut, aging, loss to follow up, PMTCT, young people, mental health, many other things. That's the focus for the Indonesian AIDS response. So how do we work together better, not just in individual silos like the group of researchers and then plus the group of programmers, you know, where program implementers are focusing on a certain set of issues and the researchers are focusing on certain issues. Tadi Pak Gambit juga bilang sekarang kita punya banyak teknologi, kita punya digital platform, social media yang kita sebenarnya bisa pakai supaya bikin mungkin presentation ya of the research finding itu lebih menarik, lebih dalam kalau bahasa social media itu mereka bilangnya apa ya, snackable content. Jadi nggak naruh hasil thesis 500 lembar,
tetapi dalam bentuk yang informatif, infografik seperti itu supaya main points from each research are shared in an effective way and gets to the ears of the policymakers. So I think those are some remaining challenges that I see. I'm really thankful and I congratulate, Atmajaya and everyone to bring this together, to bring us together to map out all these issues. And but I think we still have a way to go how we use the data and the knowledge. So I would like to request, Atmajaya and this network to help us find this solution, find this new way of ensuring that the hard work that is done, will be used and that we will be able to scale up the solutions that we desperately need for all these topics. So, but I'm just very thankful to everyone, and also, of course, to the Ministry of Health that has also provided this backup for our work, and they will take this seriously, and so we just need to really all work together and focus. There's 9 years left to go until we reach our timeline of 2030. And with all the results that we have, the knowledge that we have in Indonesia, kita nggak kalah banyak ya hasil yang kita punya. Mungkin kita harus publish lebih banyak atau get the attention of people who have resources in order to then focus and be able to address those issues that we are grappling with. So kalau boleh saya berhenti di situ ya. Tapi terima kasih banyak dan wish us all good luck in the future and hope that we can really bring everyone together in this work moving forward. Thank you. Ya, baik. Terima kasih Ibu Tina yang sudah berkenan untuk hadir dan juga terima kasih atas closing remarks-nya. Dan untuk berikutnya saya akan mempersilahkan kepada Ibu Evi Sukmaningrum selaku Kepala dari PUI PT PPH Atmajaya untuk juga menyampaikan beberapa kata penutup. Silakan Ibu Evi. Ya, sebentar saja. Ibu Tina, terima kasih ya. Ini sebenarnya kalau mau menelusuri kembali ini perjuangan punya jaringan penelitian HIV itu lumayan ya Bu ya perjalanannya. Mulai dari membangun data repository dulu ya, dan kita sudah punya, artinya bisa digunakan oleh tidak hanya peneliti tapi juga teman-teman komunitas dan juga mau cari penelitian HIV Indonesia kita sudah punya. Jadi engine-nya sudah siap dan tinggal dikembangkan. Lalu kita juga udah punya community of practice juga yang jadi lewat sebelum menutup acara ini saya on behalf of PPH yang kebetulan diberikan mandat oleh UNAIDS mengundang ya Bapak Ibu sekalian untuk terlibat dalam jaringan penelitian HIV ini ya. Ini maksudnya bukan hanya untuk peneliti gitu ya, karena penelitian ini juga kalau dari hari pertama sampai hari ini itu teman-teman komunitas juga luar biasa memaparkan hasil temuan di lapangan. Dan waktu saya di awal membuka acara ini saya sempat klik Google Scholars dan ada 23.000 publikasi. Tapi itu kan publikasi yang mungkin ya, justru saya melihat di Pernas ini, saya bisa belajar banyak sekali dari hal-hal yang mungkin belum terpublikasikan. Karena itu tadi, akses untuk publikasi itu kadang-kala sulitnya bukan karena ketidakmampuan kita untuk mempublikasikan di sebuah publikasi internasional misalnya. Tetapi tentu saja ada akses yang sulit untuk ditembus. Dan proses belajar di Pernas ini hari pertama itu banyak sekali loh Bu. Hari awal kayak cascade ya, tinggi terus nanti turun. Tapi pembelajarannya luar biasa dan itu tadi saya pikir
kita punya PR dari Bu Tina, bukan hanya untuk PPH Unika Atmajaya. Bagaimana untuk membuat ini seksi, membungkusnya dengan seksi dan menarik gitu ya. Tidak hanya dihadiri oleh mereka yang memang sudah in di isu ini, tapi juga untuk mengajak mereka untuk tahu di luar sini juga apa sih yang terjadi di dunia penelitian maupun program tentu saja HIV, apa yang terjadi, dan itu juga salah satu yang bisa kita lakukan. Nah, harapannya JPHIV yang sudah kemudian di tahun kemarin kita sudah mulai dengan kecil-kecil mitra, 10 mitra perguruan, 11 termasuk PPH, mitra perguruan tinggi yang kita coba mulai dari kecil dulu dan mengadakan di tahun lalu webinar kecil-kecil gitu. Itu juga salah satu kalau pakai prinsip MLM multi level marketing itu juga gitu, tapi untuk mengajak komunitas, teman-teman semua dalam berbagai perannya profesional untuk ada di sini, sehingga kita punya kontribusi yang juga masing-masing membesarkan dan mendorong juga kebijakan-kebijakan dihasilkan dari pertemuan-pertemuan kecil maupun juga dihasilkan dari diskusi-diskusi yang termasuk di dalamnya adalah pertemuan nasional ini. Harapannya sih ini kita lanjutkan tahun mendatang dan terus dan semakin bertambah gitu, tentu saja dengan keterlibatan semuanya. Jadi ya ini inisiasi awal ini yang tanpa disangka dulu hanya data repositori akhirnya bisa membuahkan networking ini. Jadi terima kasih UNH untuk mempercayakan kami mengorganize. Mohon maaf bila ada hal yang kurang optimal sepanjang kegiatan Pernas. Semoga hanya pembelajaran baik yang kita bawa dan bagikan bersama. Dan ya, saya juga terima kasih untuk peserta yang terus ada. Itu kalau baca di chat diskusinya tuh asik semua gitu ya. Itu akan kami tambahkan catatan-catatan tersebut dan rekomendasi maupun catatan akhir yang sudah kami buat akan kami kirimkan ke seluruh peserta, tentu baik yang hadir maupun belum sempat untuk hadir di rangkaian ini. Karena terlalu berharga untuk dilewatkan. Ya, akhir kata saya ucapkan sampai bertemu kembali di kegiatan diseminasi yang lain. Kita ini berjejaring dan selalu bersama, bahwa saat ini kebetulan PPH yang mencoba untuk mengorganize, tapi ini milik kita semua sebenarnya. JPHIV ini milik kita semua. Silakan akses juga database-nya, silakan pergunakan, dan silakan ditambahkan terus sebagai kontributor ketika Bapak Ibu memiliki laporan penelitian atau apapun, silakan untuk dimasukkan di situ sehingga kita semua punya dokumentasi yang penting buat perkembangan ya riset maupun kebijakan. Terima kasih, selamat sore dan juga menjelang malam mungkin yang dari Indonesia Timur dan dari manapun, mungkin ada juga yang dari luar. Terima kasih.